Masa sahadat aja harus tiru ajaran wali? Di sini belum ada 2 kalimat syahadat, di sini sudah ada Jamus Kalimosodo namanya. Makanya banyak budaya-budaya orang Jawa itu yang diklaim seolah-olah orang Jawa itu nggak bisa apa-apa kecuali ada wali. Contohnya wayang. Seolah-olah di Jawa ini nggak ada wayang kalau nggak ada wali. Padahal sebenarnya wali itu hanya mempopulerkan saja. Sebelum ada wali sudah ada wayang di sini. Orang Jawa sudah tahu bagaimana cara mengingatkan sesama kok melalui pagelaran wayang kok. Masalahnya wali itu baru abad berapa? Ya mungkin adanya wali itu abad 16-an lah. Mungkin atau abad 14 ya, adanya wali. Nah, budaya Jawa ini 0 sebelum Masehi orang Jawa itu sudah mempunyai budaya macam-macam. Yang untuk pengingat pada kita semua supaya kita itu tidak menjadi orang yang berperilaku buruk. Tapi kenapa orang-orang sekarang itu sama percaya? Ya, kalau nggak ada wali di Nusantara ini nggak ada ajaran. Gitu. Wayang adalah media untuk mensiarkan, mendakwakan agama. Kata siapa? Sebelum ada wali, wayang itu lakone wis padha wae. Ilange Jamus Kalimosodo. Sebelum ada wali, orang sini sudah mempunyai pagelaran yang ditokohkan 5 tokoh, namanya Pendowo Limo. Musuh hanya menceritakan Pendowo Limo saja harus belajar dari agama, kan nggak mungkin. Masa sahadat aja harus tiru ajaran wali? Di sini belum ada 2 kalimat syahadat, di sini sudah ada Jamus Kalimosodo namanya. Ya monggo yang tidak terima dengan apa yang saya ucapkan, monggo. Tapi harus memakai data kalau mau adu argumen. Karena yang saya sampaikan ini, menurut saya ini adalah kebenaran Jawa. Ini adalah milik kita sendiri. Kalau kita nggak mau membedah tentang itu dan tidak mau menyampaikan itu, nanti kita namanya kehilangan lacak. Tidak tahu siapa diri kita sebenarnya. Jadi seolah-olah nggak ada persatuan seperti ini kalau tidak diawali dari agama. Malah nanti begitu, wah ini tiru-tiru. Kalau di sana dinamakan jamaah, kalau di sini dinamakan perkumpulan. Nah, bedanya jamaah dan perkumpulan itu apa toh? Mau sama-sama ngumpul. Yuk paling-paling satu kalau ngumpul sudah ngobrol, biasanya nembang. Setelah nembang apa? Badok. Kan sama saja. Jamaah ya seperti itu, perkumpulan ya seperti itu. Supaya bisa nanti badoknya banyak, nyanyi dulu, nembang dulu. Gitu. Kalau ini tadi kan enggak, malah kita badok dulu baru mendengarkan pencerahan. Jadi tenang, akhirnya orang yang mendapatkan pencerahan itu tenang. Kalau posisi kalian mendengarkan ceramah sebaik apapun ceramah, kalau sudah dibarengi perut kerucuk-kerucuk, saya yakin nggak bantol. Yeah. Yeah. Lalu yang berikutnya tentang 11 yang kita lakukan. Kenapa kita harus memilih kalau jam-jam 11? Banyaknya bilangan juga 11. Itu dari ajaran leluhur kita waktu dulu. Kembali lagi, ini bukan ajaran wali ya. Kalau dibilang wali itu wali Jawa, bukan wali agama. Prosesi kita menjadi ada, itu yang pertama adalah namanya Mas Kumambang.
Ya, apa arti dari Mas Kumambang? Proses dalam perut, yaitu waktu kehamilan, itu dinamakan Mas Kumambang. Catat ya, satu Mas Kumambang. Yang kedua, mijil. Apa itu mijil? Mijil adalah lahir. Ya. Yang berikutnya adalah kinanti. Setelah proses kelahiran, kita menginjak dewasa atau masa kanak-kanak, ya sudah mulai dibimbing tentang pengetahuan, tentang warna, tentang wujud, tentang benda apa yang ada di dunia ini. Jadi kita lahir itu sebenarnya tidak mengenali apa-apa. Ya, makanya kalau ditanya, sebenarnya Tuhan itu adanya setelah kapan toh? Tuhan itu adanya setelah kita diberitahu dan kita itu sering dengar kata-kata Tuhan, itulah baru ada. Sebelumnya, sebelum kita itu bisa menerima tentang bimbingan itu, Tuhan itu belum ada. Makanya anak kecil itu nggak pernah bingung untuk menyembah Tuhan. Dan anak kecil nggak pernah takut tentang Tuhan. Lalu waktu kecil itu kita bebas loh, kok menginjak dewasa kok kita bingung. Setelah kita dewasa kok malah serba takut. Coba, Hambok kembali menjadi seperti anak kecil semula. Jadi kita tuh bebas. Anak kecil itu nggak ada yang takut kelaparan. Nah setelah kita dewasa, malah bingung. Anak kecil itu nggak pernah takut kelaparan, sudah ada yang menyediakan makanan. Anak kecil tidak ada yang takut tidak punya rumah. Dia sudah menempati bukan rumahnya tapi di kamarnya. Dan kamar itu pun terjamin kenyamanannya. Maka kita hidup itu jangan selalu khawatir. Gitu loh. Yang membuat kita itu sumpah, yang membuat kita itu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu sebenarnya bukan kehendak Tuhan, tapi itu kehendak diri kita sendiri. Dari apa? Dari rasa kekhawatiran. Orang itu kalau selalu berkhawatir-khawatir, akhirnya seperti apa? Seperti Mbak Julian, kurang pede, kurang percaya diri, gitu loh. Karena apa? Hidupnya itu selalu khawatir. Maka kita itu jangan terlalu khawatir pada diri kita masing-masing. Kalau kita itu ikhlas, semuanya sudah disediakan, tinggal kita menjalankan. Kembali lagi, hidup ini bukan tujuan, tapi hidup ini adalah perjalanan. Tujuan akhir daripada hidup adalah mogo botongo. Saya lanjut ya. Tadi sudah sampai mana? Enggak, dari 11 hal tadi loh. Ini nanti ya. Berarti sudah 3. Ya. Setelah mijil, setelah mijil, kita nanti masa kanak-kanak dan masa mendapatkan bimbingan. Setelah nanti, lalu kita melewati yang namanya sinom, yaitu usia remaja atau usia muda, belajar untuk mulai menuntut ilmu. Lalu yang berikutnya asmorondono. Setelah kita melewati masa remaja dan waktu menuntut ilmu, kita sudah mulai mempunyai rasa kasih dan sayang terhadap sesama atau terhadap lawan jenis. Yang berikutnya yaitu dandang gulo. Apa itu? Dandang asmorondono akhirnya gambuh. Maaf tadi ya. Dari asmorondono akhirnya gambuh. Gambuh itu sudah menghendaki atau menginginkan untuk menyatukan diri atau melakukan pernikahan. Atau kita sudah mulai kepingin menyatu dengan lawan jenis. Itu namanya gambuh. Setelah itu dadang gulo. Setelah kita tuh menyatu dengan lawan jenis,
yang dinamakan berumah tangga, pasti orang tersebut akan melewati hal tentang pahit getirnya perjalanan kehidupan ini. Gitu. Setelah Dandang Gula lalu Durmo. Apa Durmo? Yang berikutnya adalah Megateruh. Apa Megateruh? Megateruh adalah kita semua pasti akan mengalami masa sakaratul maut atau menghadapi kematian. Setelah kita mati, akhirnya yang terakhir puncak dari 11 bab tersebut adalah pucung. Apa pucung? Kita akan dibungkus kain putih supaya apa? Supaya kita bisa seperti waktu kita lahir kembali. Dan apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah kelahiran di masa berikutnya, yaitu Nyokro Magilingan atau Bali menyangsangkan paraning dumadi. Nah, itulah supaya kita bisa melewati masa-masa ini dengan sempurna, maka kita sayogianya sering-seringlah melakukan tirakat nguwu atau tirakat kuwu. Itulah uraian dari tirakat ini semua, dan nanti pada penghujungnya kita membacakan mantra-mantra itu dalam arti melahirkan rasa syukur kita hidup di dunia ini yang kita masih menginjak bumi, maka kita melahirkan rasa syukur kita kepada alam ini supaya kita itu dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari ketidaknyamanan, bahwa kita itu selalu dapat bimbingan dan dapat restu dari orang tua, sehingga kita itu bisa sampurno waloyo jati jati temah nirmolo, ya. Sampurno jati jati temah nirmolo, ya, pinaringan rahayu 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 ingkang pinanggih. Sampun. Nah, mangke niki nembe prosesi mantra sing kedah diwaca. Tapi niki dereng wektale kurang 6 menit. Nggih, terus nih sampun. Sampun. Nah, duka nek panjenengan mangke badhe ngelep doane nggih monggo, tapi niki lho masalah terganggu lampune. Penerangane. Namung swara mawon. Nggih. Pun anu kok apa niki? Tinggal. Pun ketinggal. Nggih. Terus niki pripun mame dibuta mriki napa teng griya mawon? Teng griya mawon. Nah, berarti lak ora kuwu dadine. Nah, dipundhut mawon. Enten sing mundhut. Nggih, sekaligus ini waktunya sudah menjelang jam 11. Nggih, dipundhut mawon. Sedulur-sedulur sakmenika ngancik dateng tata cara kita itu manembah nggih kalian alam, tata cara kita ketemu nglairake puja syukur dhateng ngersanipun alam. Mila mangke sareng-sareng nglairaken puja syukur dhateng alam ingkang kula pimpin langsung panjenengan nderekaken utawi menirukan nggih. Sampun saged dipun mulai. Posisi duduk bersila. Nggih, jangan lupa tumitnya menyentuh purasa. Terserah, mboten wonten keharusan.
Sampun sumadyo. Kita sarang-sarang nggih kita ngucapaken Hong wilahing sekaring bawana langgeng. Rahayu sagung dumadi. Rahayu sagung tumitah. Rahayu ingkang pinanggih. Astanipun dipun tempelaken dhateng jaja, kita hormat dhateng sederek kita sekawan. Kiblat sekawan gangsal pancer ingkang nguwasakaken maring badan kita sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badan ingsun jasmani wus suci. Ingsun gauta marang kahanan jati. Tanpa jalaran pati. Bisa mulya sampurna waloya. Urip salawase ana ing alam donya. Ingsun urip saka kodrat ingsun urip saka kodrat iradat ingsun. Dadi sak ciptaan ingsun. Ana sak sedian ingsun. Teka sak kersan ingsun. Urip urip urip. Rahayu rahayu rahayu. Pribadi urip ingsun jumeneng ing jagat suwung. Cahyaning pamor ingsun wulan wijining jati. Urip wujud ingsun. Rahayu rahayu rahayu. Ganatawa Ganatawa. Iki duta silih tami garba. Keni tuduh lir sama. Ra bagya hati riwe. Al jayanya toge. Rucaha dhewe. Nyiar jentang. Rahayu rahayu rahayu. Pawa kalapa. Sasra reka jur suka. Bra sasama raja jara. Rupa sada. Dasapura. Raja jara. Misih sabra. Bra wijiyang yangji. Dipun wangsuli nggih. Bra wijiyang yangji. Jayadi harjo jiyang. Yangji wibra. Rahayu rahayu rahayu. Nggih, sampun kula pungkasi semanten. Ini ku mantra-mantra kangge pangruwatan jasad, pangruwatan alam menika supaya nyawiji dhateng kita sami lan saged bimbing lampah kita panjenengan sami nepaki atau menapaki hidup ini supaya kita itu selalu mendapatkan keberkahan, kanugrahan oleh alam semesta ini, dan kita bersyukur pada alam dan bersyukur pada kedua orang tua kita karena kita ada, karena adanya orang tua, dan karena kita ada itu adanya alam ini,
Maka salam dari kami, salam rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih. Sampun, Pak. Dilali meneh kita kon